Wa ila khadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal khasalata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurrati thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulum surur barakati fid dharaini amin. Kemarin sampai suma'lam rahimakallah ya. Inna wa ta'ala wa qala alaihi salatu wassalam inna allaha ta'ala yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir ay tablughu ruhuhu ilal hulqumi khinal maut. Wa qala alaihi salatu wassalam man taba taballahu alaih. Ya. Kemudian hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima tobat seorang hamba selama malam yughargir, ya. Yughargir itu kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Jawa niku gerok-gerok gitu loh. Jadi orang kalau sakaratul maut ya itu kan ya. Kalau bahasa Arab itu yughargir. Ya. Ay tablughu idal hulqum. Jadi ruhnya itu sampai di hulqum, pangkal tenggorokan ini. Ya. Final maut ketika seseorang itu meninggal. Ya. Jadi selama ruh itu masih belum sampai sini, kemudian orang itu taubat sama Allah Subhanahu wa taala, taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek wis sampai sini yang artinya apa? Berarti sudah anggota tubuhnya wis gak berfungsi, ya. Ruhe wis karising itu baru dia taubat, gak diterima. Jadi ada dua. Ya, yang pertama malam yughargir ketika ruh itu sampai kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Ya. Jadi ini pernah terjadi ketika pada Fir'aun, ya. Ketika sudah didakwai Nabi Musa terus tidak mau nerima, nah baru ketika sampai tenggelam ya di lautan wis megap-megap, dah dia merasa dekat ya wis waya aku mati ya. Baru dia amantu Rabbi Musa wa Harun. Ya. Ya. Amantu Rabbi Musa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Katanya malaikat, "Loh saiki kan kamu beriman. Tadi kemana?" Wis dikai kekuasaan. Ya, kekuasaan segitu besarnya. Gak tahu dikai loro. Ya. Gak mau beriman, sombong malah. Ya. Malah sombong. Ya. Baru setelah sampai kerongkongan ya, baru taubat. Ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu di antara zikir ketika kita mengucap kalimat tauhid itu, ketika lafaz la ilaha illallah itu dipanjang sampai tenggorokan kita sini. Jadi la ilaha illallah. Ya. Jadi supaya tenggorokan ini nanti ketika kita sakaratul maut jadi saksi, ya.
itu memudahkan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Tapi lek wong gak tahu syahadat itu mek waya akad nikah tok. Ya, ini kan gak tahu syahadat, gak tahu sembahyang berarti ya. Ya. Karena orang lek sholat kan ya pasti dia baca syahadat. Karena syaratnya seseorang itu ya benar, seseorang itu nanti ya semuanya selamat selama ada kalimat la ilaha illallah. Ya. Cuma nanti masanya itu lama. Harus ada jutaan proses ya iso pintas nangani teko neraka nangani swarga. Ya memang benar, tak elek-eleke wong selama masih dia memegang kalimat la ilaha illallah, ya, dia akan selamat. Ya. Tapi masanya itu jutaan tahun. Ya, lama prosesnya. Ya. Makanya ya gak hanya cukup dengan penting Islam, tapi kewajiban tidak dijalankan. Ya. Ya sama seperti seseorang yang mempunyai bangunan tapi kan pondasi ini. Ya. Gak ada pondasinya, terus gak dikai cor-coran. Ya. Kena angin dulu ya wis ambruk. Ya. Gampang terombang-ambing. Alhamdulillah indalik. Makanya kita jangan pernah lepas baca doa ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya salah satu antaranya juga la ilaha illallah. Kan kadang ada juga Allah ya. Makanya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya, enggak hanya mengucap la ilaha illallah toh, tapi dia tahu ya tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang wajib dia sembah adalah Allah. Kalau dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti ada kewajiban di dalam dirinya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mek ngakui tok tapi gak melaksanakan kewajiban, gak masuk. Ya. Kita aja di dalam kalau misalnya sekolah, ya, contoh misalnya ketika kita sekolah SD, SMP, SMA. Ya, misalnya kita diakui sekolah mana? Ya, aku SMA Singosari, aku SMA Anjura misalnya. Tapi gak tahu mlebu sekolah. Gak duwe ijazah. Ya kan ndak diakui, nggak masuk. Cuman make stempel itu. Ya kalau bahasa umumnya Islam KTP gitu. Ya, make jenenge itu Islam. Ya, jenenge itu Islam. Ya. Padahal seseorang itu diciptakan ke alam dunia ini apalagi dilahirkan pas golongan umat akhir zaman, artinya didetek umat Kanjeng Nabi, itu sudah merupakan keistimewaan. Ya. Untung kita tidak dilahirkan pas zamannya Nabi Musa. Ya. Wayahe ono najis klamine diketok ya. Ya. Syariat kan beda. Lek tobat ya mulai tobat. Waktu lu'am terus aku disuruh saling membunuh baru tobat diterima. Ayo. Ya. Yo enak anu ya. Carok-carokan ae. Ya, dulu gitu. Jadi makanya kan di Quran kan ada ya ketika umat itu Bani Israel itu melakukan satu perbuatan dosa tidak diterima tobatnya kecuali harus saling membunuh. Ya. Nah, akhirnya sak kampung waktu itu gak tega ya apa iki. Akhirnya disuruh tutup mata. Ya jadi kon bacok sak karepe wis. Apa wi lek ngarani mosing. Ya kok jaga jati njejes mosing-mosing gitu ya. Nah, akhirnya disuruh ke atas bukit semua, tutup matanya, akhirnya ada kabut yang begitu tebal. Ya. Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah kalian, diri kalian sendiri. Jadi saling wis bacok sana sini, akhirnya satu kampung itu mati, tobatnya diterima. Umat Kanjeng Nabi ya taubatan nasuha. Teman-teman ya taubatan nasuha insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam man taba taballahu alaih. Siapa yang taubat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Ya. Siapa yang taubat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Tsumma alam rahimakallah anna taubata laisat hiya qaulul abdi bilisani. Astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadamin bil qalbi wa min ghairi ikla'in ani dzambi
Wa qad dzakara ulama rahimahumullahu taala litaubati syara'ita la budda minha. Wa la tatimmu taubatu illa biha. Kemudian ketahuilah sesungguhnya taubat itu gak hanya sekedar cukup ucapan kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, tapi tidak ada rasa penyesalan di dalam hati. Ya, gak ada rasa penyesalan di dalam hati. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari itu malah dijar kunci. Alaikum lawu ketemu. Ya, rasan-rasan. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Menoleh. Iki kono ndek kene sih. Ya. Arek iki melok-melok kene. Oh, gak pantas loh jahat sambil merendahkan orang lain, ya. Kan enggak pantas. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu kita sambil nangis, ya, sambil merenungi apa yang ada di dalam perbuatan yang sudah kita lakukan. Makanya kita jangan pernah lepas baca Sayyidul Istighfar. Ya, paham kan? Tahu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika masratu ya wa abu laka bi dzambi faghfirli. Ya, itu luar biasa itu. Kalau Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah panjenengan adalah Gusti kula. La ilaha illa anta. Mboten wonten pangeran, ya. Kejaba panjenengan. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Ya. Wa ana abduka wa ana ala hadika. Ya, ingsun niki adalah kawula panjenengan. Aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala hadika. Dan aku ya Rob, aku terikat janji denganmu. Ya kan? Kita semua ini terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita benih masih di alam ruh dengan jutaan miliaran manusia yang lainnya sing gurung dilahirno iku, yang ada di punggung-punggung kalian sekarang, ya. Yang ada di punggung kalian nanti kan itu berapa juta manusia nanti yang lahir dari punggung kita itu, ya. Anak siji dua anak meneh, ibu tuh meneh, ya. Sekarang kan nggak kelihatan, ya. Lalu juga misalnya dari nenek-nenek kalian, kakek-kakek kalian juga kan, ya. Dulu ya sih kamu sih masa ini tuh, ya, di belakang sih masih di alam marwah, ya, masih di alam ruh, masih bentuk, ya, ruh. Alastu birabbikum qalu bala. Semua manusia itu yang akan diciptakan bersaksi sama Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala, ya. Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Iya, engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika procot lahir di dunia, ya, banyak yang ingkar, ya, ada yang iman, ada yang Islam tok tapi imane arang-arang, macam-macam, ya. Wa ana ala hadika, aku berada di dalam janjimu yang kita baca dalam sholat itu, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa wa'dika, dan aku ada berada di dalam janjimu, ya. Kita sudah janji sama Allah Subhanahu wa taala ketika mengucap kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Berarti artinya kita sami'na wa ata'na, ya, wa wa'dika masratu, dengan segala kemampuanku. Nah, itu ya, luar biasa itu. Ya. Wa abu laka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku kembali, ya, abu itu kembali wadul kepada Allah Subhanahu wa taala bi nikmatika, dengan segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya, sembarang kali apapun itu. Dan nikmat yang paling besar tentu dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang terakhir, wa abu laka bi dzambi faghfirli. Ya Allah, ya itu malu, ya, teko tapi aku nggawa dosa. Ya, itu luar biasa. Kita banyak membawa dosa tapi kita ya berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya termasuk fadilahnya orang baca Sayyidul Istighfar ini gara setan iku putus asa. Ya. Soalnya apa? Kayak wong sing maca istighfar sik iso digodha. Ya. Coba kita sendiri, ya. Kita baca istighfar. Ya, mari istighfar sik nglakoni dosa, ya kan. Kadang masuk istighosah, ya. Oh, lek di sekolah biasanya renungan malam, ya. Nangis buat orang tua kita, ya. Nangis. Oh, ya. Kita bersalah. Mari ini guyu-guyu, ya. Ya kan? Ya. Guyu-guyu wis lali wis eling. Ya, gak eling kali deh. Ya, itulah sifat manusia.
tapi itu memanglah apa, orang awam ya seperti itu, ya. Nafsu kita yang sangat sangat lemah. Lah orang soleh, ya, sholihin, orang soleh itu, ya, orang soleh itu kalau mereka melakukan itu keeling sampai sampai mati keeling, ya, sampai nangis, ya, sampai berapa puluh tahun, ya. Tapi ya gini kate niru-niru aja adek pola-pola. Menangis alwi, menangis menangis di dosanya selama 30 tahun. Waduh, terus gak mangan, gak nyambut gawe, gak tau mesem. Gak tau kumpul keluarga si ojo makum aja wis kita makum mati Kanjeng Nabi semampu kita, ya. Semampu kita tapi gak ado-ado to kok kekasih Allah. Gitu ya. Wa abu laka bi nikmatika alai wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya. Makanya kan kemarin, ya, kalimat taubat itu sing paling, ya, paling masuk akal, ya. Yang paling masuk akal, ya, paling pantes kita ucapkan ya itu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iku sing paling pantes. Ya. Ya Allah, mboten wonten pangeran kejaba panjenengan. Ya, Maha Suci panjenengan. Aku iki termasuk wong sing dolim. Ya. Tapi mari ini kalau kene meneh, yo jen cuma wong dolim. Ya. Kita orang yang melampaui batas. Ya, makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terulang lagi. Ya. Ya, di sini wa atubu ilaih. Enggak hanya cukup orang mengucapkan istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku minta ampun dan aku bertobat kepadamu, tapi gak ada rasa penyesalan di dalam hati, ya. Gak ada rasa penyesalan di dalam hati. Kalau kita ingin tahu kadar keimanan kita itu ya apa, kalau kita melakukan perbuatan dosa atau kalau kita meninggalkan ibadah, itu gimana perasaan kita? Ono getunin ndak? Ya. Ya Allah, kok aku sih kok ini, ya. Atau misalnya, ya, misalnya mau kita buka medsos yang lama-lama, aku biar kayak gini ya. Waduh, biar ternyata aku kayak gini ya, astagfirullahaladzim. Ya, itu berarti iman kita masih ada. Tapi like, misalnya, loh, aku biar kayak gini ya, cupu bisa rek, saya juga tak tingkat no maksiat tuh ya. Ini parah kalau kayak gini ya, parah kayak gini. Jadi loh, ya Allah, ya kalau kita kan ternyata aku biar sealai ini ya. Dulu foto-fotonya pada kadang Mbak Albi diposting ulang meneh. berapa tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu ya, si unyu-unyu wajahnya. Itu nanti, ya itulah kita nanti di akhirat, ya. Tapi dipostingnya di depan miliaran manusia. Gak hanya diposting apa yang kita lakukan, tapi semua yang kita lakukan. 24 jam mulai dari kita balik, ngerti wajib, ngerti halal haram, sampai kita mati diposting. Ya, jam sekian lapo, jam sekian lapo, jam sekian lapo. Kita aja kadang lihat kalau postingan seperti itu isinya ya, ya. Waduh aku pengen kok gini ya. Isinya tak hapus tapi kok dihapus eman ya. Kita malu. Bagaimana nanti kita di alam akhirat? Waduh caranya lek cek gak diumbar nanti di alam akhirat. Satu, kita tutup aib kejelekan saudara kita. Ya. Jangan membicarakan aib kejelekan orang lain. Ya. Maka insya Allah nanti kita akan ditutup di hadapan manusia nanti di yaumil qiyamah. Ya. Min ghairi nadabin bil qalb. Ya. Ngucap astagfirullah tapi gak ketun di hati ini. Kemudian min ghairi ikla'in ani dzambi. Tapi gak lepas, tidak melepaskan diri dari jeratan perbuatan dosa tersebut. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya minta ampun ya. Banyak sekali dosa saya di hadapan masyarakat ya. Banyak sekali dosa saya, tapi ruru tiba nulis nangis ini korupsi ini miliaran. Ya, moro-moro dikecek. Ya. Maaf, saya khilaf. Ya. Miliaran khilaf. Ya. Ini 500.000 khilaf, ini miliaran. Khilafnya miliaran. Berarti lek gak khilaf berarti luwe akeh. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya tobat itu memiliki beberapa syarat ya. Yang harus ada di dalam syarat tersebut
dan tidak akan sempurna taubat itu kecuali dengan 3 syarat itu. Yang pertama, an-nadam bil qalbi ani dzunubi as-salifah, ya. Yang pertama itu menyesal dengan hati getun di dalam hatinya dengan dosa yang telah dia lakukan, ya. Dengan dosa yang telah dia lakukan, getun, ya Allah, ya. Allah nyesel getun, ya. Makanya kan dikatakan andai kata dosa itu, ya, wong lakoni dosa iku moro-moro ono titik hitam di wajahnya, maka betapa hitamnya kita, ya. Gak wani metu paling ketemu orang, ya. Ora wani metu ketemu, ya. Oh, apa ya. Nah, berhubung umat Kanjeng Nabi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ditutupi, ojo seborongku tobat, ojo seborongku melakoni kebaikan, ya. Ya gitu. Kemudian asani yang kedua, ikla anizambi, ya. Wa maknahu alla yatuba min dzambin wa huwa muqimun alaihi wa mulazimun lahu. Yaitu melepaskan diri dari jeratan perbuatan dosa tersebut, artinya, ya, dia tidak bertaubat dari perbuatan dosa tapi dia terus-menerus melakukan perbuatan itu, ya. Muqimun alaihi wa mulazimun lahu. Ya, coba aku tobat, ya. Tobat, saya gak akan minum minuman keras, saya gak akan minum obat-obatan, saya tidak akan dolim sama orang tua saya, tapi meneh dilakoni meneh. Saya ingin njaluk sepuro, meneh ngelarani meneh, ya. Jadi kedua, yang pertama nyesel, yang kedua melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut, yang ketiga al-azam alla ya'uda ila dzunub ma'asya, ya. Harus punya keinginan kuat, punya cita-cita kuat dari dalam hatinya, tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa itu selama seumur hidupnya, ya. Wa hadhihi tsalas la budda minha fit taubah minadz dzunub. 3 hal ini harus ada, ya, di dalam syarat-syarat tobat dari perbuatan dosa allati takunu bainal abdi wa baina rabbih. Kalau dosa ini antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu 3 syaratnya. Nah, wa yazidu 'alaiha syartur rabi' fi dzunubil lati takunu bainal abdi wa baina ghairihi minal ibad. Nah, kalau yang keempat, ada syarat yang keempat, itu berlaku untuk dosa yang ada hubungannya antara dirinya, ya, dan juga sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Ya. Makanya orang korupsi itu naudzubillah min dzalik. Ya. Masa tobat kaya opo kalau tidak minta halal dari orang yang dia ambil haknya, ya. Tidak selamat itu. Ya. Mas yo dek selamat di penjara. Ya. Penjara vonisnya 10 tahun. Potong jadi 2 tahun. 2 tahun iku gak di penjara sih, iso keliling nang luar negeri. Iya. Iso keliling nang luar negeri. Sing digawe duweke rakyat. Ono wong sing gak iso mangan. Ya, yang seharusnya dibiayai negara. Dia tanggung jawab. Masa jungkel sholat malam-malam. Ya. Makanya jangan dianggap enak jadi pejabat itu. Ya. Tanggung jawabnya gede. Ya. Karena sering kita tekankan guru-guru kita itu oleh duit pokok pemerintah itu, ya kan, kok dipangan, ya, jangan dimakan. Dadekno barang mati, ya. Mbok bensin, mbok pulsa, sepeda motor, misalnya oleh insentif, anu, oleh insentif toko caji, oleh pensiun, misalnya, terus tak duit 20, jadi itu kan beras wi, kok melebu weteng, eman nanti anak-anak kita, ya, apa belikan benda mati, ya, apa kayak bangun, ya, kayak bangun, pokoknya jangan sampai masuk perut, ya, walaupun itu kalau secara umum sih, ya, gak apa-apa, ya, itu sing nanggung kok wonge, tapi kalau kita ngambil sing cara hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai masuk perut kita, ya. Justru yang paling afdol itu yang masuk ke perut kita, istri kita, anak-anak kita, itu yang dari tangan kita sendiri, ya. Jadi pekerjaan tangan kita sendiri itu yang paling afdol, ya. Itu yang paling
afdol. Atau ya, misal gini, sampean misale oleh undangan, ya, lalu diundang kon ngimami tahlil, ya, tahlil atau maulid, tahlil, di amplop, nah, itu barokah itu uang, ya, itu uang itu barokah itu, ya, pasien anakmu. Kenapa? Kan orang yang memberikannya, dia di dalam rangka melakukan kebaikan, ya. Mari dibaca nama maulid, mari anu, lek iso simpenan gak apa-apa, ya. Misalnya wis saya dibekno bojone belanjakno sing saya disimpen. Apa meneh, apalagi ya, kalau kita dapat upah dari orang alim, ya, kiai apa gitu, ya, kiai. Ojo dientekno iku, simpen, disimpen, itu barokah itu, ya, itu barokah. Misalnya mau alif ketemu wansehan, kayak duwe, simpen, simpen, ya, itu barokah itu, ya. Jadi, ya, kalau uang dari usaha kita itu yang, ya, kalau dari pemerintah itu kalau bahasanya itu si abu-abu, ya. Kan pemerintah kan pajak itu kok dindi, ya, ono pajak ini, ya. Jadi campur-campur duit itu, ya. Nah, kemudian ya jadi itu. Kalau orang punya dosa sama manusia itu hati-hati, ya. Tanggung jawabnya besar, ya. Masa wong wis kate mlebu swarga ora ono sing celuk-celuk, ya. Wong iki pengen tau dolim, akhirnya dikekno, ya kan? Rugi wis, kayak gak punya modal entek sik nomboi, ya kan. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian alif wa bayanu dzalika maliyah. Ya, ini ya. Nah, keterangannya itu yaitu kalau misalnya dia itu lama ahadan minal adami, kalau dia pernah berbuat dolim kepada sesama manusia, dia dolim terhadap dirinya, au irdin, au malin. Irdin itu nama baik, ya, nama baik, kehormatan, ya. Kalau nafsin itu jadi ngelarani, gepuk, nyewir, ya. Tapi kalau seorang tua, orang guru memerintahkan sesuatu yang wajib terhadap murid atau terhadap anaknya, ya, dia pakai kekerasan, itu tidak dituntut. Selama itu perkara wajib. Misalnya anaknya sholat, ya, sholat gak gelem, pukul, ya. Jadi tidak ada pilihan. Iki soalnya dikerasi, ya situ, ya. Kalau no, ya, guru dituntut, nah, ya, dituntut kira 20 juta, ya. 20 juta boleh ngongkon anak sholat, ya. Ya, iki ya, gak ngerti pola pikir orang tuanya seperti apa, ya. Semoga saja dapat hidayah, ya. Ini termasuk memperjuangkan kebaikan, ya. Intinya kan menyuruh sholat, ya. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, punya anak-anak yang nggak sholat, ya, rugi, dia akan dituntut, ya. Dia akan dituntut nanti diamin, ya, lek mati ya kan sing ndongakno, ya, gak ada yang mendoakan, ya. Jadi kehormatan akhir zaman ini yang paling sering ini binafsin au irdin, itu yang paling sering, ya. Au malin, kalau malin ya lah maling, korupsi itu juga termasuk, ya kan, mengambil harta rakyat, ya. Coba misalnya korupsi uang 5 miliar kan di APBD ini Kota Malang misalnya yang dikorupsi, ya. 5 miliar itu dari duit pajak, ya. Berapa orang yang bayar pajak sampai terkumpul 5 miliar, anggap misalnya 5.000 orang bayar pajak sampai terkumpul, jadi dia nanggung dosanya 5.000 orang, ya. Dino kiamat dicari tanggung jawab, ya. 5.000 orang itu duit mungkin dikayak jawab, oh, ya,
Nanti orang hari kiamat itu orang itu setiap orang itu akan mencari cara untuk selamat. Gak peduli dengan cara apapun. Ya, wis keadaan susah mulai ditekani. Dan iki biyen jabat wali kota, ya korupsi sakmene duweke gawean. Ya apa? Tak jaluk malaikat tak tuntut saiki. Berapa orang sih? Ya, berapa banyak nanti akan menuntutnya di hari kiamat. Ya. Masih yo, ya. Ya, masih yo. Orang ini masih yang wis gak jabat mau tobat. Kumpul ambek ulama, kumpul ambek kiai. Ya. Dia masih punya tanggungan sama manusia. Ya. Ya, tetap nanti akan dituntut. Ya. Ya dosanya diampuni sama Allah SWT. Tapi sesama manusia gitu, urusannya sudah beda. Kan disebutkan tadi, kalau hubungan sesama kepada Allah SWT, dengan rahmatnya Allah pasti akan ampuni. Tapi sesama manusia, ya Allah Maha Adil, ditemokno. Ya, ayo kau nuntut ini. Ya, makanya ya. Naudzubillah. Enggak, makanya kalau kita ngikuti para ulama salaf itu, ya wis gak aneh-aneh. Ya, tidak pun nanti misalnya kita dijadikan orang yang selamat, ya wis kata mlebu swarga cari apa biyen wong iki tahu nyolong tahu gawe sandalmu gak pondok ya ayo saiki dibales wis kate mlebu swarga sik urusan kira-kira masalah sandal ya ya makanya di dunia kita wis lah wong sing tak kenal wis tak ikhlasno ya sering kan kita diceritakan wong sing anu itu siapa orang ahli surga itu siapa orang yang dia itu memaafkan orang lain ya misalnya terus aku punya mantan dulu yang tak ajak metu 3 tahun jajan pangsit sakmene nungkokno pulsa sakmene nungkokno apa martabak tak turno aku tadi ojek selama 3 tahun ya saya jaga ternyata dia nikahnya sama orang tak tuntut iki men dino kiamat iki ya bener kok tuntut tapi kamu tetap berusaha dari pacarnya tadi itu naudzubillah min dzalik tapi misalnya gini ya Allah sudah wis tak ikhlasno sudah ya Allah kula ngapura singen nati ngenten ya saya minta maaf dan sudah tak maafkan orang itu sudah maka nanti di akhirat kita lebih dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya jadi ini ya irdin itu kehormatan nah sekarang kan tambah untuk media sosial tambah orang tambah gak karuan tambah semakin tidak ada adab tidak ada akhlak justru kadang orang sing disebut orang sing berilmu ya malah merendahkan orang lain ya hati-hati kadang nulis posting ngilokno ini atau naudzubillah min dzalik adu domba ya orang adu domba itu dosanya besar ya orang adu domba itu kan wong iki lek gak teko anak zina ya berarti anak zina mesti seneng adu domba ya hati-hati ya irdin au malin atau harta nanti di hari kiamat dituntut iki ya dituntut misalnya nulis di media sosial alwi iki ngene mek hanya 3 kalimat toh dibaca oleh orang lain oh iya dibenarkan di tag di dibalas balasannya sampai 158 balasan oh iya bener aja ngono oleh kabeh ya, itulah bahayanya media sosial kalau kita tidak menggunakannya dengan baik bisa jadi dosa jariah terus Watala bil ikhlas ya. Jadi harus wajib bagi dia untuk mengembalikan haknya, ya. Dikembalikan haknya. Klarifikasi kalau dia merusak kehormatan orang lain. Ya, klarifikasi. Gak usah iki. Wis salah ngilokno wong gak gelem klarifikasi. Kekeh dengan pendapatnya. Ya mungkin anak boy dajjal ben. Ya wis salah ngeyel. Ya wis saiki Israel. Ya, alhamdulillah min dzalik ya. Allah menguatkan saudara-saudara kita ya Palestina ya. Orang Palestina yang paling gampang mlebu swarga ninden ya. Paling gampang gak ngelangel hisabe
paling akeh mlebu swarga. Ya. Setiap mati lahir lanang kabeh. Ya. Kok terus gitu, ya melahirkan pejuang-pejuang terus nanti. Iya sampai yaumil kiamah. Ini kok damai ngono meneh. Ya, damai gitulah. Memang jalannya itu ya sudah. Kita cuman bisa berdoa ya. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wis sudah datang masanya ya. Imam Mahdi turun, orang Yahudi sing dari singitan diberi waktu pun kena. Iya. Tapi kita jangan sampai nututi harinya. Itu masa sing paling jelek. So. Ya. Nah, harus dikembalikan haknya. Ya. Ditamkini minal kisos au madholimin nafsiyah. Kisos dibalas. Atau madholimin nafsiyah. Dia mendolimi ya diri orang lain. Ya. Atau kalau misalnya dia ngambil hartanya, ya dikembalikan. Dan dia meminta halal, ya, meminta halal kalau dia pernah menyebarkan nama baik kehormatan orang tersebut. Ya, hendaklah dia berusaha semampunya untuk mengembalikan itu semua. Ya. Terus wa kadzalika yajibu alaih wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in minal fara'idi lazimah lazimah kas-salati waz zakat ay yatadaraka ma fatahu min dzalika bil qada'i hasabal istita'ati wal imkani. Fa idza tabal abdu فإذا تاب العبد من ذنوبه على الوجه الذي وصفناه فينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو من ربه qabula taubatihi قبول توبته بفضله وكرمه ويخاف من عدم قبول التوبة مخافة أنه لم يأتي بالتوبة على وجهها الذي أمره Allah به فيكون غير تائب عند الله. Nah, ini ya. Nah, begitu pula wajib bagi dia kalau misalnya dia tobat ya. Kalau tobat terus dia pernah meninggalkan kewajiban ya, kewajiban di dalam perkara-perkara syariat seperti sholat dan zakat, maka dia harus menambalnya ya, ma fatahu min dzalik ya. Dia harus nyaur ya, nyaur apa yang dia tinggalkan, mengqadai semua itu hasabal istita'ati wal imkan, sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan ya. Jadi misalnya ya kita pernah meninggal sholat subuh misalnya 2-3 tahun, 5 tahun ninggal sholat subuh, ya diqadai selama itu ya, berapa semampu dia ya, tapi harus niat temenanan ya. Makanya kalau kita itu salah satu cara diantara cek gampang tangi bengi ya, itu tadi niat no ya, aku tak tangi bengi sing ngodok sholat sing tak ilang no pian, sing tak tinggal no ya, pasti bangun itu ya, pasti tangi sholat jadi niat ngodok sholat subuh Allah Akbar ya, niatkan itu semampu kita. Tapi yang paling gampang pas tarawih kan ini ya. Pas tarawih itu kan dari sholat ya, niat sholat ngodok sholat maghrib, bangun nambah 1 rakaat, sholat duhur bangun nambah 2 rakaat ya, itu yang paling enak. Jadi kalau kita meninggalkan apa yang sudah luput dari sholat kita semampu kita ya, semampu kita, tapi harus dengan niatan sing bener, gak hanya sekedar terus Gusti Allah welas asihnya, tapi harus tetap ada niatan sing benar-benar dalam hati kita ya. Kita aja kalau orang punya utang sama kita ya boh ditagih kan ya, ini utang kita sama diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idza tabal abdu, sama juga dengan zakat misalnya ya, zakat
jika seorang hamba itu bertobat dari dosanya yang telah kami sebutkan tadi, ya, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, bagi lahu ayyakuna bainal khaufi war raja. Kalau sudah taubat itu harus dia tanamkan dalam hati itu dua hal. Takut sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian teman-teman narap-narap roja, berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taubatnya diterima. Ya. Bifadlihi wa karomi. Ya Allah, jenengan maha penerima taubat. Ya. Engkau maha tahu dengan keadaanku. Ya. Terimalah taubatku. Itu namanya roja. Wa yakhafu min adami qabili taubah makhafata allam ya'ti bi taubati ala wajhil ladzi amara Allahu bihi. Ya. Kemudian juga takut, ya. Aduh, kok obat tobatku kan diterima. Nah, aku terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Jadi tanamkan dalam dalam hati, ya, bahwasanya kita benar-benar meninggalkan perbuatan dosa tersebut, ya. Makhafata anna lam ya'ti bi taubah ala wajhil ladzi amara Allahu bihi. Ya. Fayakunu ghairu ta'ibin indallah. Harus takut dalam hati, jangan-jangan aku gurung diterima taubatku. Tapi juga ada dalam hati, jangan-jangan, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taubatnya diterima. Jadi harus imbang, ya. Khauf dan roja ini harus imbang, ya. Tapi kalau para ulama membagi, orang khauf itu lek pas sehat, ya, pas sehat itu khauf, ya. Kenapa? Karena dia jadi hati-hati lakoni apa-apa, ya. Aduh, oleh rezeki akeh, aja takono, karena takut, ya. Tapi lek pas sehat roja tok, engko ae salat, Gusti Allah kan maha welas asih. Akhirnya dia menunda-nunda kebaikan. Nah, roja ini justru paling dibutuhkan ketika sakaratul maut. Ya, ketika dia mati dibutuhkan. Ya Allah, taubat, ya. Engkau maha penerima taubat. Tapi dua-duanya harus imbang. Yo gak mek roja to, akhirnya ngendengno ibadah. Yo gak khauf to, takut to, akhirnya kita ndak berkembang. Ya. Wih, undangan. Engkau metu nang kono maksiat, ketok mbok. Wih, iki lho duit. Jawa iki dunia iki gak gelem. Seneng kok cuma. Oh kan gak gelem. Ya wis lawi. Jadi beda, ya. Jadi khauf, ya, itu harus imbang. Khauf dan roja itu harus imbang dua-duanya. Nanti ada pembahasan sendiri, ya. Wa yang bagi likulli mu'minin wa yajibu alaihi wujuban muta'akkadan ayahtariza min jami'i dzunub ikhtirazan kulliyan. Ya, jadi yang dianjurkan dari setiap mukmin itu wujuban muta'akkadan, wajib dan benar-benar dianjurkan, hendaklah menjaga dirinya dari semua perbuatan dosa, baik besar ataupun kecil, secara keseluruhan, ya. Tanamkan dalam hati itu, ya, kalau kita melakukan perbuatan dosa, jangan-jangan ada kemurkaan Allah di dalamnya, gitu loh, ya. Jangan menganggap enteng perbuatan dosa. Terus dosa cilik, oh hati-hati, jangan bilang gitu, ya. Sama halnya juga kita gak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Siapa tahu dari perbuatan baik yang kecil ini ternyata ada ridho Allah Subhanahu wa taala, ya kan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.